Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Server pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yang mana diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto, Eskom, Mkom, yang beranggotakan Hiska Listia, Muhammad Ridho, dan Sabina Wardania. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian DHCP. DHCP merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Protokol ini bekerja dengan basis klien atau server. Server DHCP akan bertindak sebagai penyedia alamat IP, sedangkan perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya akan bertindak sebagai klien yang meminta alamat IP. Lalu ada fungsi-fungsi DHCP, yaitu menyediakan alamat IP secara otomatis, memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server kepada perangkat klien, mengurangi kerja manual administrator dalam konfigurasi perangkat klien, mencegah konflik alamat IP dengan menugaskan alamat IP yang belum digunakan. Jenis DHCP ada 3, yaitu DHCP Scope, DHCP List, dan DHCP Options. Pertama, DHCP Scope. DHCP Scope adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Ini juga dapat dikonfigurasikan oleh seorang administrator dengan menggunakan peralatan konfigurasi DHCP server. Biasanya sebuah alamat IP disewakan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya disebut sebagai DHCP list, yang umumnya bernilai 3 hari. Informasi mengenai DHCP scope dan alamat IP yang telah disewakan disimpan di dalam basis data DHCP dalam DHCP server. Nilai alamat-alamat IP yang dapat disewakan harus diambil dari DHCP pool yang tersedia yang dialokasikan dalam jaringan. Kesalahan yang sering terjadi dalam konfigurasi DHCP server adalah kesalahan dalam konfigurasi DHCP scope. Selanjutnya, DHCP list. DHCP list adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP klien oleh DHCP server. Umumnya, hal ini dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi. Atau dalam Windows NT Server dapat menggunakan DHCP Manager, atau dalam Windows 2000 ke atas dapat menggunakan Microsoft Management Console atau MMC. DHCP List juga sering disebut sebagai reservation, artinya DHCP List juga disebut sebagai penyedia. Yang terakhir, DHCP Options. DHCP Options adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP klien. Ketika sebuah klien meminta alamat IP kepada server, server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. DHCP server juga dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien, yang tentunya dapat dilakukan oleh seorang administrator. DHCP Options ini dapat diaplikasikan kepada semua klien, DHCP scope tertentu, atau kepada sebuah host tertentu dalam jaringan. Manfaat DHCP server. Pertama, konfigurasi jaringan klien yang tersentralisasi, yaitu setiap klien bisa mendapatkan konfigurasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi tentang konfigurasi disimpan dalam satu tempat, yaitu di data store DHCP. Perubahan untuk banyak klien juga bisa dilakukan hanya dengan mengubah informasi yang ada pada data store. Kedua, manajemen IP address. Ketika DHCP diaktifkan, DHCP akan mengatur dan memberikan IP address tanpa intervensi dari administrator. Klien dapat berpindah ke subnet lain tanpa harus dikonfigurasi ulang secara manual. Ketiga, mendukung klien lokal dan klien remote. DHCP memanfaatkan fitur BOTP atau Bootstrap Protocol, yaitu fitur untuk mengirim pesan dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi banyak router jaringan bisa dikonfigurasikan sebagai agen pengirim BOTP untuk menyampaikan BOTP ke server yang tidak berada pada jaringan klien. Server DHCP juga bisa dikonfigurasi agar bertindak sebagai agen pengirim BOTP jika tidak ada router yang mendukung pengiriman BOTP.
Yang keempat, mudah untuk diimplementasikan. DHCP mudah untuk diimplementasikan dan secara otomatis menetapkan IP address kepada klien yang meminta, sehingga konfigurasi manual untuk IP address tidak perlu dilakukan. Selain itu, tidak ada biaya penambahan untuk implementasi. Penggunaan DHCP juga berguna untuk menghindari IP address yang duplikat atau yang lebih dari satu, sehingga tidak ada konflik atau masalah di IP address. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DHCP server yang pertama sederhana dan efisien, di mana DHCP server membuat pengaturan alamat IP menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua ada manajemen mudah. Administrasi jaringan menjadi lebih mudah karena hanya perlu mengelola DHCP server untuk mengatur dan memantau perangkat dalam jaringan. Yang ketiga ada skabilitas, di mana DHCP server dapat digunakan dalam jaringan besar dan kecil. Yang keempat ada pencegahan konflik alamat IP, yang mana DHCP server secara otomatis memantau dan mencegah konflik alamat IP dalam jaringan. Yang kelima ada penyediaan layanan dinamis. DHCP server tidak hanya memberikan alamat IP tetapi juga dapat memberikan informasi tambahan seperti gateway, DNS server, dan lainnya. Kekurangan DHCP server. Yang pertama, single point of failure. Jika DHCP server mengalami masalah atau gagal, semua perangkat dalam jaringan yang bergantung pada alamat IP dinamisnya dapat terputus. Yang kedua, rentan terhadap serangan, yang mana DHCP server dapat menjadi target serangan, termasuk serangan perusak atau serangan penyematan alamat IP yang salah. Yang ketiga ada pengalaman pengguna yang variatif, yang mana beberapa pengguna mungkin mengalami masalah koneksi jika DHCP server memberikan alamat IP yang berbeda setiap kali mereka terhubung. Yang keempat itu ada keterbatasan konfigurasi. Dan yang kelima, overhead jaringan. Pengguna DHCP server menambah beberapa overhead jaringan ke dalam proses komunikasi awal saat perangkat bergabung dengan jaringan. Selanjutnya ada cara kerja DHCP server. DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien punya NEIC card lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara mandiri-mandiri. Yang pertama itu ada IP-less request, yang mana klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua ada IP-less over, yang mana DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP yang memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga ada IP-less selection. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat ada IP-less acknowledge, yang mana DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali.